selamat datang di channel saya kembali. Di video kali ini, sesuai dengan judul aku akan menceritakan pengalaman-pengalaman mistis aku yang pernah aku alami. Sebenarnya di video kali ini aku pengen cerita sambil makeup, cuman aku pikir nanti pasti makeupnya nggak selesai, terus ceritanya yang selesai. Jadi ya sudahlah, cerita saja ya untuk video kali ini ya. Bunda mungkin juga Bunda pernah mengalami kejadian-kejadian ini, dan di sini aku hanya sedikit bercerita, berbagi kepada Bunda, dan kita mulai saja ceritanya. Nah, pengalaman mistis ini pertama kali ya aku merasakan dalam hidup aku itu waktu aku masih kecil. Nah, waktu kecil itu aku dengan keluargaku yang masih sendirilah, aku masih sendiri dengan belum ada saudara, waktu itu belum lahir. Jadi itu waktu itu kalau nggak salah aku sekitar 3 tahun ya, kalau nggak salah aku dibawa ke Balikpapan. Waktu itu memang orang tuaku dia tugas di sana, jadi aku dibawa ke sana ke Balikpapan, tepatnya di Kalimantan Timur ya, Kalimantan Timur tepatnya di Balikpapan ya, seperti itu. Umur 3 tahun aku dibawa di sana, dan aku sempat balik ke kampung halamanku itu sekitar kelas 5 SD. Ya kurun waktu 8 tahun lah aku di sana di Balikpapan, dan disitulah kejadian mistis pertama aku yang aku rasakan. Nah, waktu itu tepatnya aku di kelas 1 SD. Nah, di dekat rumah aku itu ada satu orang yang almarhum, yang aku mau ceritakan ini, yang almarhum itu dia itu meninggal. Nah, pada waktu maghrib orang masih melihat dia duduk di dermaga, tapi entah kenapa tiba-tiba ada kejadian bahwa dia hilang, dan akhirnya diketemukan jasadnya itu memang mengapung di laut. Jadi seperti itu. Jadi entah bagaimana ceritanya ya, karena aku masih kecil pada waktu itu, jadi aku nggak tahu secara persisnya bagaimana. Jadi seperti itulah ceritanya. Itu setelah 1 minggu atau 2 minggu lah kejadian, selesailah acaranya ya. Nah, aku dipanggil sama temanku untuk main ke rumahnya. Waktu itu temanku tuh kayaknya satu sekolah juga, aku sudah lupa, pokoknya teman karena tetanggaan ya. Jadi aku dipanggil sama teman aku itu main ke rumahnya. Nah, rumah yang aku tempati main itu ternyata si abang itu yang meninggal. Aku nggak tahu itu abangnya atau apa, aku nggak tahu. Jadi yang pasti aku ke situ karena masih kecil ya, pokoknya masih kecil lah. Pokoknya pada waktu itu aku masih kecil banget, jadi nggak terlalu ingat. Jadi waktu itu aku pergilah main ke rumahnya temanku. Kami berlima kalau nggak salah. Jadi kita main di kamar itu, kita main lari-larian di kamar ya, sambil kejar-kejaran begitu ya. Tiba-tiba pintu kamar terketok, tok tok tok. Teman aku buka, ternyata mamahnya. Terus mamahnya bilang, kalian jangan ribut-ribut main, itu abang baru udah meninggal, nanti begini loh gitu, maksudnya nanti begitulah ya seperti itulah, nanti didatangi loh begitu ya, kayak begitulah Bunda ya. Terus kita diam. Nah, sudah itu temanku tutup lagi tuh pintu. Terus kita bilang, jangan ribut-ribut, jangan mainnya, jangan ribut-ribut. Udah, namanya anak-anak ya, dibilangi bandel, jadi pelan-pelan mainnya, nggak ribut. Keenakan mainnya, ngelunjak lagi, naik lagi suaranya, itu volume suaranya naik lagi, kejar-kejaran lagi, teriak-teriak lagi. Nah, terus gak lama pintu ketok lagi, tok. Nah, ini kita pikir semua ya, ini kayaknya mamanya teman aku lagi ketok pintu lagi. Tapi ternyata pada waktu dibuka tuh pintu, udah tahu nggak siapa yang di depan pintu itu? Itu yang laki-laki yang meninggal itu, yang anak-anak meninggal itu. Anak itu usianya sekitar, aku nggak tahu, pokoknya dia sekitar 17 tahunan lah ke atas. Pokoknya dia belum married ya, masih sekitar begitulah umurnya ya. Itu tuh waktu kita buka pintu itu, yang berdiri yang itu almarhum itu yang meninggal. Nah, kita itu saking teriaknya Bunda ya, aku sempat lihat Bunda sampai sekarang itu aku nggak akan lupa wajahnya pucat banget Bunda ya, berdiri depan pintu. Aku ya Bunda ya, itu maksudnya terlepas itu gara-gara saya nggak tahu juga ya, mungkin karena aku gigit atau bagaimana, saking ketakutnya udah pokoknya lupa. Nanti setelah kejadian itu baru aku rasa bahwa bibir aku itu terkelupas sedikit ya, seperti itu. Mungkin karena ketakutan jadi nggak terlalu ingat. Nah, aku ingat sekali Bunda, bajunya itu yang zaman dulu ya, baju kemeja di luar, terus baju kaos di dalam yang seperti itu yang dia pakai. Jadi itu dia berdiri di depan pintu itu sambil kami berteriak sekencang-kencangnya. Tidak lama itu kemudian mamanya teman aku datang, terus dibilang, kenapa? Nah, tadi kita lihat begini. Terus mamanya bilang, makanya tante kan udah bilang dari tadi jangan ribut-ribut mainnya. Jadi seperti itu Bunda. Itu adalah pengalaman pertama aku, pengalaman mistis aku yang pertama, dan masih banyak lagi rentetan pengalaman mistis aku. Waktu kelas 5 SD itu ceritanya aku udah di kampung. Kan aku nggak pernah ya namanya lihat kebun ya, namanya
cuman dengar-dengar di lagu, lihat kebunku penuh dengan bunga ya, seperti itu ya. Kebun itu seperti bagaimana indahnya ya menurut aku. Jadi aku ngotot mau ikut, jadi mau ikut ke kebun, ikut nenek aku, ceritanya mau ke kebun coklat. Terus mamaku bilang nggak usah ikut, kamu nggak biasa pergi begituan, nanti banyak nyamuk, nanti begini begini begini. Tapi aku ngotot ngeyel mau ikut, tetap ngikut. Jadi nenek aku bilang ya udahlah ikut, ya udah ikut. Aku jalan samping, di sampingnya nenek aku itu. Udah tahu nggak, waktu aku di jalan di tengah hutan itu, di tengah hutan ya seperti itulah, pohon-pohon begitu banyak lah, bukan hutan juga ya, pohon-pohon melewati kebun ke kebun lagi. Pada waktu itu keadaan sangat sepi, pokoknya cuman aku dan nenek aku. Nah itu aku dengar suara laki-laki begitu, udah seperti itu suaranya. Terus aku belok balik kiri, balik kanan, balik kanan, terus balik ke belakang, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Nah itu siapa yang berteriak tadi? Itu siapa yang suaranya yang laki-laki itu siapa? Terus aku tarik tangannya nenekku, nenek, aku bilang begitu, nenek. Terus nenekku bilang sudah, jangan banyak bicara, jalan terus, diam saja, baca doa. Itu aja nenek aku bilang. Jadi aku nggak banyak bicara, nggak banyak nanya, pokoknya sampai ke kebun. Untungnya di dalam kebun itu ada beberapa orang ya. Di kebun nenekku itu kan ada samping kebun lagi, jadi itu ada beberapa orang juga. Jadi ya udah, jadi hilang deh rasa takutku. Jadi waktu kita pulang juga barengan sama tetangga kebun lah, begitulah barengan. Jadi nggak terasa juga. Nah sampai di rumah aku disuruh nenek aku ya udah kamu mandi, cuci rambut, jangan tanya dulu. Nah setelah aku selesai mandi, selesai bersihkan badan aku ya, mandi maksudnya selesaikan bersih lah begitulah. Aku tanya nenek, itu tadi siapa nenek? Udah makanya itu kamu kan tidak biasa pergi seperti itu. Aku pikir cuman aku yang dengar, ternyata nenek aku juga dengar. Makanya dia bilang udahlah, memang itu ya namanya kita nggak tahu ya, penghuni jin atau apa ya, kita nggak tahu ya, seperti itu. Jadi ya seperti itulah pengalaman aku. Ini kelas 5 SD ya bunda, ceritanya pengalaman kelas 5 SD. Dari kelas 2 lupa lah kelas 2 atau kelas 1 ya, terus ke kelas 5, terus berlanjut lagi ini di SMP. Di SMP waktu itu entah juga ya, pokoknya taunya SMP lah kita janjian. Nah itu kan di kampung itu ya, samping rumah itu bukan siapa-siapa, keluarga juga. Di sekolah juga teman ya, keluarga juga ya, sisanya samping-samping begitulah namanya di kampungnya, keluarga. Jadi ngajak nih jalan-jalan subuh, lari-lari subuh setelah sholat subuh. Nah oke, aku malam minggu, hari minggu lah itu nggak sekolah ya, jadi kita hari minggu ya janjian lah kita pergi jalan-jalan subuh. Nah biasanya bukan cuma sekali, ini sudah terbiasa sih jalan subuh. Cuman biasa kalau jalan-jalan subuh kita nggak ngelewatin itu namanya kuburan umum. Cuman hari itu entah kenapa, mungkin karena 5:30 masih terlalu gelap, jadi kita pikir lanjutkan lagi lah perjalanannya ke sana, lewati kuburan umum yang ada memang di pinggir jalan raya itu. Jadi kita lewat sih nggak ada masalah, pulang juga nggak ada masalah. Nah sampai aku di rumah kan masih keringat ya, jadi bantu-bantu ibu dulu membersihkan rumah. Setelah itu masih keringat, jadi nggak mandi ya, duduk-duduk. Entah kenapa pada waktu duduk-duduk itu semua pendengaran yang aku rasakan itu berat semua bunda. Jadi rasanya itu berat semua, rasanya terdengar itu berat sekali. Jadi saya merasa kenapa ya perasaanku nggak enak. Jadi aku pergi baringan tuh di tempat tidur. Waktu aku baring di tempat tidur tuh seperti ada sesuatu yang besar, batu besar yang mau mengkulum, kayak sesuatu yang besar pokoknya mau mengkulum aku. Sudah terdengar suaranya yang sangat berat, mana ada sesuatu benda yang besar ingin mengkulum aku. Jadi pokoknya perasaanku nggak enak sekali, udah keringat dingin apa segala macam. Terus mamaku tanya aku, kamu tadi dari mana? Aku lari subuh, tadi kau lewati tidak itu namanya kuburan umum? Iya lewati ke situ. Pokoknya enak perasaanku. Terus untung nenekku itu orangnya pintar kali ya, dia bacain aku atau bagaimana lah, pokoknya disuruh minum air, disuruh mandi bersih. Nah setelah itu baru deh enak perasaanku. Itu cuman itu ya, perasaan yang tidak enak sekali pokoknya yang selama aku rasakan dalam hidup aku itu. Sampai sekarang pun kalau mau bayangkan itu masih terasa ya, mungkin traumanya itu dari aku membayangkannya itu. Dan kejadian itu bukan sampai di situ saja bunda. Ini kejadian sekarang tempat aku yang tinggal sekarang ini di kota ini ya. Ceritanya aku ke sini kuliah waktu itu. Dan itu waktu itu kami ngontrak tapi sudah pindah rumah. Nah aku bersama 3 orang teman aku itu ngontrak di satu rumah. Tapi ngekos lah,
satu rumah sih, cuman yang kontrak satu rumah itu dia koskan lagi sama kita. Jadi kita itu di loteng 2. Di loteng 2 ada 1, 2, 3 kamar, cuman kita bertiga itu cuma tempatin 2 kamar. Jadi yang satu itu orang lain ceritanya. Nah, pada waktu itu kita sudah capek ya, ceritanya sudah capek, beres-beres kan udah pindah ya rumah ya. Nah, walaupun aku punya kamar sebelah, terus temanku juga ada satu kamar, tetap aja malam itu kita ngumpul bertiga tidur di situ, di kamarnya teman aku, kan udah kayak saudara ya. Jadi aku ngumpul lah tidur di situ. Nah, pada waktu kita tidur di situ, ini siang-siang ceritanya. Siang-siang ini aku tuh ketindisan. Nah, ketindisan. Pokoknya mau bangun itu berat banget rasanya mau bangun. Nah, itu seperti ada orangnya tinggi banget ya, dia pakai aku sempat dia tindis, aku punya lutut ya. Jadi dia itu tinggi banget orangnya, kayak laki-laki. Menurut aku laki-laki itu karena dia saya rasa pakai celana puntung levis. Ya seperti itulah penampakannya yang aku rasakan ya. Aku mau bangun itu rasanya susah banget mau bangun, jadi ketindisan begitu. Entah bolak-balik baca 3 kali ya ayat kursi baru bisa bangun. Seperti itu ceritanya Bunda. Jadi kayak begitulah ketindisan, bukan cuma sekali aja, sering ya. Bukan aku juga ya, temanku juga pernah merasakan karena dia juga pernah cerita sambil dia pun itu teman aku yang namanya Meli ya, dia juga pernah merasakan seperti itu. Malah dia itu 3 kali pindah kamar tidur siang, dan 3 kamar pun dia pindah, maksudnya dia tiduri karena merasa nggak nyaman di loteng atas, dia pindah ke loteng tengah di bawah lantai 1, terus nggak nyaman juga dia pindah juga ke depan lagi, sama aja digangguin terus, di ketindisan juga seperti itu. Jadi ya memang kejadian itu banyak di situ. Teman-teman aku juga cerita kejadian ini. Nah, ini aku cerita aja ya kejadian aku. Nah, waktu itu teman aku pulang semua, entah karena aku PKL kalau nggak salah hari itu, jadi tinggal aku sendiri. Ada sih yang dibawa, cuman dia keluar itu hari, dia nginap di rumahnya temannya. Jadi di rumah besar itu yang memang itu rumah lama, keadaan rumahnya memang agak sedikit ya gimana ya, seram juga sih Bunda, karena itu rumah lama yang nggak pernah ditempati. Jadi aku sendiri tidur di lantai atas. Nah, waktu itu aku nggak pakai tuh pencahayaan lampu karena aku nggak bisa kalau malam itu nyala lampu. Jadi aku kasih mati lampu, cuman pakai pencahayaan dari luar balik jendela. Nah, waktu aku mau tidur itu aku sudah sempat matikan tuh televisi. Jadi remote-nya itu aku simpan di samping televisi. Nah, malamnya jam 2 tiba-tiba televisi nyala sendiri. Aku pikir ya mungkin korslet, tapi korslet pertama dan terakhir itu aja kejadiannya Bunda, gak pernah lagi kejadian itu. Jadi aku pikir korslet. Nah, aku heran, nih televisi kok nyala sendiri, perasaan aku nggak kasih on, perasaan tadi sudah kasih off. Loh, kenapa nyala sendiri? Ya aku pikir ya udahlah, mungkin korslet kali ya. Jadi aku baru mau melangkah kasih mati televisi, terus bunyi deh suara lagi aku dengar. Suara begitu. Itu suara laki-laki lagi loh Bunda. Aduh, sampai merinding nih ceritanya. Suara laki-laki lagi tuh Bunda yang kayak begitu. Jadi aku cepat-cepat kasih nyala lampu. Ya, aku balik cepat di tempat tidur aku, terus aku baca surat, terus aku baca ayat kursi 3 kali. Nah, entah kenapa ya tuh ya Bunda ya, itu ayat kursi ya, aku baca 3 kali. Setelah itu mataku itu tersapu. Terus ada biasa kan kalau kita lagi bingung atau lagi pusing atau lagi takut pasti nggak bisa tidur ya. Ini aku langsung tertidur, kayak mataku itu disapu Bunda ya, tidur. Dan paginya itu aku tanpa mimpi sedikit pun, aku merasakan tidak ada mimpi. Jadi aku juga heran, paginya aku bangun, kenapa aku nggak mimpi sedikit pun, kenapa waktu aku begini langsung aku tidur, bangun pagi rasanya enak banget ya. Seperti itulah Bunda. Dan bukan kejadian cuman itu aja, banyak kejadian yang anak-anak cerita. Dan seringkali itu di samping rumah kos aku itu bunyi plek-plek, kotak-kotak begitu. Nah, aku sempat tanya itu samping tetangga kami itu kan dia jualannya, tante itu kalau malam ya tante bikin apa, dapurnya di mana? Terus dapur di bawah lah, masa dapur di atas loteng. Terus dia bilang, terus aku bilang, terus kalau malam bikin apa tante, lagi ketok-tok apa itu tante? Dia bilang, oh kamu dengar ya. Terus aku bilang, iya dengar tante. Bilang, udah jangan ya, namanya penghuni ya, lama rumahnya mungkin gak ditempati, jadi seperti itu. Jadi seperti itu katanya. Jadi ya udahlah, memang setiap rumah kan ada penunggunya. Jadi itu cerita waktu aku masih SMP, itu cerita seru, banyak juga sih kejadian-kejadian di situ, tapi itu kejadiannya teman-teman aku. Cuman itu yang aku rasakan ya Bunda ya. Terus lanjut lagi. Nah, ini kejadiannya lama lagi, berturut-turut. Ini pada waktu kejadiannya ini lagi pada waktu aku sudah punya anak.
Nah di situ, nah setelah rentetan kejadian di situ, yang aku sudah punya anak situ, itu yang paling rentetannya tek 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 begitulah. Di situlah aku minta doa sama Tuhan, aku nggak mau lagi sensitif, aku nggak mau lagi dapat hal-hal yang semacam ini ya. Mungkin karena mungkin bunda ya berpikir mungkin gak sholat mungkin, tapi aku sholat bunda ya. Setelah aku merit itu aku sudah memulai sholat. Waktu kuliah memang gak sholat tapi waktu setelah merit aku laksanakan sholat 5 waktu. Dan itu setelah itu ya aku cerita dulu ya bunda ya. Nah ini aku punya anak baby waktu itu. Nah termosnya itu pecah, jadi subuhnya jam 5 sore jam 4 subuh lah dia pengen minum susu. Jadi aku turun lah buatkan air panas. Waktu aku buat air panas itu ada suara lagi, laki-laki lagi bunda, suaranya begitu lagi, suara begitu. Aku dengar jelas banget. Jadi sudah itu aku pikir ini lagi, suara ini lagi, lama aku nggak dengar, ini aku dengar lagi suara begitu. Jadi aku cepat-cepat naik lah, baca ayat kursi ya sambil jalan sambil naik ya, seperti itu ya. Sudah itu kejadian yang pertama. Kejadian yang kedua ini pada waktu waktu itu anak aku loh ya, ada anak aku yang besar itu dia di bawah main laptop. Nah ini awal mula kejadian rentetan kejadian yang sangat tek 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 begitulah kejadiannya. Anakku aku di bawah, kan biasa anakku di bawah. Nah aku mau minum, nah turunlah aku di bawah di lantai 1. Nah waktu aku turun nih pengkolan tangga begini, itu bukan rumah aku yang sekarang ya, rumah aku yang dulu. Pengkolan tangga itu turun ke bawah itu kan ya, aku sempat dengar ini anak ini belum matikan lampu, terus belum naik, besok mau sekolah. Jadi aku tegur, masih main laptop, aku tegur dulu Gala. Terus ada yang nyaut, iya gitu ya, oh enggak iya, begitu toh. Jadi aku bilang, kenapa masih main laptop? Itu sudah jam berapa ini? Besok mau sekolah ya. Terus aku ke bawah, aku buka pintu, gak ada orang. Terus yang nyaut siapa? Udah aku naik ke kamar. Jadi aku lihat, aku buka kamarnya ya. Terus aku tanya, Gala tadi nyautin ibu ya? Terus bilang, udah dengar. Memang earphone di telinganya, jadi dia nggak dengar. Terus yang sautin aku siapa dong tadi? Ya itu kejadian itu. Dari kejadian itu terus nyambung lagi, nggak lama lagi, pokoknya nggak cukup berapa waktu lah, nyambung lagi tuh sama kejadian televisi nyala lagi tuh, remote itu menghadap ke aku. Nah itu televisi kan, kalau misalnya kita pegang remote ya kan begini ya, misalnya begini ya televisi gitu. Ini kan enggak, remote-nya ini kan balik ke sini, itu apanya namanya sinyalnya ya pokoknya balik ke tempat tidur. Terus gimana caranya nyala? Itu nyala sendiri, padahal aku sudah kasih mati loh bunda, aku nggak kasih on. Namanya televisi nggak ada kayaknya yang on time-nya, yang dulu merek televisi nggak ada yang on lah ya, terus nyala sendiri. Itu aku kaget juga, tapi nggak ada itu begitulah pokoknya. Acara di televisinya sudah kayak semut beriringan gitu, jadi aku kasih mati tuh. Nah itu lagi kejadian lagi, nggak lama lagi setelah kejadian itu tuh, subuh jam 4 lagi tuh aku tidur. Terus itu kayak ada kayak ada tiga jari ya di bawah kaki aku tuh, ketepok-tepok tuh kasur, tepok-tepok itu spring bed begini kayak 3 jari begini ya. Jadi aku rasa ini siapa ini yang tepok-tepok ini di bawah kaki aku ini. Aku pikir itu anak aku. Terus aku lihat sana, kakinya sebelah sini, kakinya satu sebelah sini. Siapa dong yang di bawah itu tepok-tepok. Jadi aku tarik pelan-pelan itu selimut aku ya, tarik balik. Aku baca ayat kursi lagi ya. Itu baiknya kalau aku udah baca ayat kursi pasti aku tenang, jadi tidurnya itu lebih tenang. Jadi seperti itu. Terus juga kejadian itu, rentetan kejadian itu juga bunda, nggak lama kemudian juga itu aku bangun, itu aku tidur rasanya ada yang ini bibir aku itu ada kayak yang tarik begini. Terus aku kayaknya terbangun ya, agak susah bangunnya, jadi bangun begini tuh kayak ditarik begini bibir aku. Itu rasa pedis banget ya bunda, waktu aku buka mata itu rasa pedis banget juga. Kayaknya bibir aku tuh ketarik begini ya, kayak begini ya, kayak ada jari panjang begini, kuku panjang begitu yang tarik aku ya. Begitu aku rasa juga. Aku bayar air kursi lagi, aku sudah tenang lagi. Aku minta doa sama Tuhan, aku nggak mau lagi terima ya. Alhamdulillah sampai sekarang mudah-mudahan nggak akan lagi terjadi seperti itu. Dan seperti itulah bunda ceritanya aku. Mungkin juga pernah bunda merasakan cerita-cerita mistis atau pengalaman-pengalaman horor yang pernah bunda rasakan. Aku tuh suka sekali loh bunda nonton film horor, tapi ya nggak tau lah, suka lah pokoknya nonton film horor. Tapi nggak takut juga sih, sedikit takut lah sedikit takut lah. Tapi ya udahlah pokoknya begitulah ceritanya
saya cerita pengalaman mistis aku. Semoga juga ini tidak akan terulang lagi, dan itu aku sudah berdoa kepada Tuhan, aku nggak mau lagi terima kejadian seperti ini, rasa-rasa sensitif seperti ini aku nggak mau lagi terima, aku nggak bisa terima seperti ini lagi. Dan alhamdulillah Tuhan mendengarkan doaku, dan semoga itu yang terakhir kalinya, aku nggak mau lagi. Dan itu Bunda tadi cerita saya tentang pengalaman visi saya. Mungkin Bunda juga pernah merasakan hal yang aku rasakan. Bunda boleh komen di bawah, dan mungkin bisa sharing sedikit. Nanti saya akan juga cerita kepada Bunda yang lainnya, atau Bunda boleh follow di Instagram aku di Bunda Eda, juga bisa cerita tentang pengalaman mistis yang Bunda rasakan. Nanti aku akan juga berbagi cerita kepada Bunda semua yang ada di rumah. Oke Bunda, demikian tadi cerita saya. Saya tidak bisa ini bilang bermanfaat, cuma ini mungkin sebagai cerita-cerita ya seperti Bunda nonton televisi lah. Sekarang Bunda dengar ya cerita langsung, ini cerita bukan yang fiksi, ini cerita langsung dari saya. Seperti itu. Oke Bunda, demikian tadi video saya, dan tunggu saya di video berikutnya Bunda. Kita akan masak. Sekali lagi terima kasih. Salam hangat buat keluarga tercinta. Semoga selalu dilindungi dan diberikan kesehatan. Amin. Bye bye Bunda, sampai jumpa.